Selamat pagi Bapak Ibu sahabat terkasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat datang dalam acara Puja Bakti live streaming Wihara Ekayana. Bersama saya Darwin, saya akan memandu Puja Bakti pada hari ini. Meskipun dalam kondisi kita selalu tinggal di rumah, untuk membantu memutus rantai penyebaran virus COVID-19, tentunya kita sebagai umat Buddha tetap bisa berkegiatan yang positif. Salah satunya dengan melaksanakan puja bakti di rumah kita masing-masing. Marilah kita bersama-sama mendoakan semoga wabah virus COVID-19 ini dapat segera berlalu dan kita semua dapat kembali beraktivitas normal kembali. Untuk memulai puja bakti, marilah bersama-sama kita membacakan Parita Suci, Wandana, Tisarana, dan Pancasila, dan dilanjutkan dengan pembacaan Ratana Sutta. Wandana. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pancasila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras,
akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata, Weramani, Sikkhapadang samadhyami. Adinadana, Weramani, Sikkhapadang samadhyami. Kamesu micacara, Weramani, Sikkhapadang samadhyami. Musawada, Weramani, Sikkhapadang samadhyami. Surameraya, Majapamadatthana, Weramani, Sikkhapadang samadhyami. Ratana Sutta. Yane dabhutani samagatani bhummani vayani vayantalike sabbe vabhuta sumana bhavantu athopi saka casunantu bhasitan tasamahi bhutani sameta sabbe metang karota manusia pajaya divacarato caharanti yang baling tasamahine kataya pamata yang kenci betang idawahurang wa sage suwayang ratanang panitang nano samanggati tathagatena idampi buddhe ratanang panitang yetena sacena suwati hontu kayang viragang amatang panitang yada jagasakya mune samahito natena dhammena samanta kinci idampi dhamme ratanang panitang yetena sacena suwati hontu yang Buddha setho parivannayang sucing samadhimanan carikayamahu samadhinatena samona vijjati idampi dhamme ratanang panitang yetena sacena suwati hontu ye puggalaya thasatang pasata catari etani yugani honti te dakkiniya sugata sasavaka ye te sudinnani mahaphalani idampi sanghe ratanang panitang yetena sacena suwati hontu yesu payota manasa dalena nekamino gotamasa sanammi te patipataya matang vigaya ladamudani bhuti bhunjamana idampi sanghe ratanang panitang yetena sacena suwati hotu yatinda kilo pataming sitosya cato bhivate iya sampakampiyo
tato pamangsa purisang vadami yo arya sacani aveca passati yedampi sanghe ratanang panetang yetena sacena suati hotu ye arya sacani vibhavayanti gambhira payyena sudesitani kincapi te honti bhusa pamata nate bhavang mattamangadiyanti yedampi sanghe ratanang panetang yetena sacena suati hotu sahavassadasana sampadaya taya sudhamma jayita bhavanti sakaya ditti vichikincitanca silabhata vapi adadakinci catuvapahehi ca vipamoto cacabhitanani abhabbakatung yedampi sanghe ratanang panetang yetena sacena suati hontu kincapi sokammang karoti papakang kayena vaca udacetasawa ababbasota capadicadaya ababbata ditthapadasavota idampi sanghe ratanang panetang yetena sacena suati hontu vanapagumbhe yatha positagge gimmanamase patamasmi gimme tato pamang dhamma varanga desai nibbanagami paramang hitaya idampi buddhe ratanang panetang yetena sacena suati hontu varo varayyo varado varaharo anuttaro dhamma varanga desai idampi buddhe ratanang panetang yetena sacena suati hontu kinang puranang navanati sambhavang virata citta ayatike bhavasmin tekhena beja aviroli chanda nebanti dhiraya tayang padipo idampi sanghe ratanang panetang yetena sacena suati hotu yani dabhutani samagatani bhummani vayani vayantalikhe tathagatang deva manussa pujitang buddhang namasama suati hotu yani dabhutani samagatani bhummani vayani vayantalikhe tathagatang deva manussa pujitang dhammang namasama suati hotu yani dabhutani samagatani bhummani vayani vayantalikhe tathagatang deva manussa pujitang sanghang namasama suati hotu. Makhluk apapun juga yang berkumpul di sini, baik dari dunia maupun ruang angkasa, semoga semua makhluk berbahagia. Dengarkanlah dengan saksama kata-kata yang saya sabdakan. Duhai para makhluk, perhatikanlah, tunjukkanlah cinta kasihmu kepada umat manusia yang mempersembahkan sesajian kepadamu siang dan malam. Karenanya, lindungilah mereka dengan tekun.
harta apapun juga yang terdapat di sini atau di alam lain, atau permata tak ternilai apapun juga di alam surga, tiada yang menyamai tata gata. Sesungguhnya dalam Buddha terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Yang bijaksana Sakyamuni menemukan lenyapnya duka, terlepasnya keinginan, pembebasan dari kematian yang luhur. Tiada apapun yang dapat menyamai keagungannya. Sesungguhnya dalam Dharma terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Kesucian yang dipuja oleh Buddha dinamakan samadhi dengan hasil segera. Tiada satupun yang dapat menyamai tingkat samadhi ini. Sesungguhnya dalam Dharma terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. 8 orang yang dipuja oleh para budiman. Keempat pasangan ini adalah pengikut yang pantas mendapatkan pahala dari Buddha. Pahala yang berbuah berkah berlimpah. Sesungguhnya dalam sangga terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Dengan tekad teguh, mereka melaksanakan ajaran Gautama. Tiada nafsu, mereka menuai hasilnya. Terbebaskan dari kematian, mereka menikmati kedamaian abadi. Sesungguhnya dalam sangga terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Bagai tertanam kokoh di dalam tanah, tak tergoyahkan oleh angin dari 4 penjuru. Demikianlah orang bijaksana. Saya namakan orang bijaksana yang telah memahami kesunyataan mulia. Sesungguhnya dalam sangga terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Mereka yang telah memahami kesunyataan mulia yang dibabarkan dengan jelas olehnya dengan kebijaksanaan hakiki. Sekalipun mereka lalai, mereka tidak akan terlahir di 8 alam utama. Sesungguhnya dalam sangga terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Seseorang yang telah memahami pandangan benar, 3 belenggu terlepaskan serentak. Sakyaditi, keyakinan adanya diri yang kekal, wicikica, keraguan, dan sila bata paramasa, percaya pada tahyul. Terbebaskan dari 4 alam menyedihkan, ia tak dapat melakukan 6 kejahatan berat. Sesungguhnya dalam sangga terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Walaupun ia bisa melakukan beberapa kesalahan dengan perbuatan, perkataan dan pikiran, ia tak dapat menyembunyikannya. Adalah keniscayaan bagi seseorang yang telah memahami jalan mulia. Sesungguhnya dalam sangga terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Bagaikan hutan belukar bermekaran bunga pada awal musim panas, demikian agunglah Dharma menuju Nibbana yang ia ajarkan, suatu kebajikan sejati. Sesungguhnya dalam Buddha terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Ia yang maha agung, maha tahu, maha pemberi, pembawa keagungan, yang mengajarkan keagungan Dharma. Sesungguhnya dalam Buddha terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Karma mereka sirna, tiada muncul karma baru. Pikiran mereka telah terbebaskan dari kelahiran kembali. Benih-benih lampau dimusnahkan. Keinginan tiada timbul kembali. Kebijaksanaan muncul bagaikan terang pelita ini. Sesungguhnya
Dalam sangga terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormati Buddha, Tathagata, yang dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Semoga kita berbahagia. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormati Dharma, Tathagata, yang dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Semoga kita berbahagia. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormati Sangga, Tathagata, yang dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Semoga kita berbahagia. Sahabat terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sesi berbagi Dharma yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Romo Kolim dengan tema Pandangan Benar. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Dharma. Selamat mengikuti. Bapak Ibu, saudara-saudara sedharma yang berbahagia, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang pandangan yang benar dalam ajaran Buddha. Apa itu pandangan yang benar? Apakah selama ini kita memiliki pandangan yang salah? Hari ini kita akan membahasnya. Ya. Di sini saya ada kacamata. Ya, saya akan pakai kacamata ini dulu. Loh, ruangannya kok gelap ya? Padahal tadi sebelumnya terang-terang saja. Nah, ternyata terang ruangannya. Ketika saya memakai kacamata Ray-Ban atau kacamata gelap ini, maka saya akan melihat ruangan ini gelap. Padahal sebetulnya tidak. Kenapa? Kenapa saya mengatakan ruangan ini gelap? Apakah memang ruangannya yang salah? Karena tiba-tiba lampunya redup atau padam, atau memang ruangannya menjadi gelap? Ternyata karena saya memakai kacamata hitam. Oke. Ketika saya tidak memakai kacamata hitam ini, saya akan melihat ruangan ini fine, terang. Tapi ketika saya pakai, akan terasa berbeda. Ini yang kita sebut pandangan, pengertian atau pemahaman, keyakinan. Apa yang terjadi ketika saya melihat ruangan ini gelap? Maka, pikiran saya akan langsung mengatakan, loh, ini lampunya nggak benar. Lampunya redup. Loh, kok gelap ya? Bisa jadi cat warna dinding ini bukan putih. Ini abu-abu ini. Dan begitu banyak pemikiran yang lain muncul, karena mengikuti apa yang saya lihat. Ketika saya melihat dengan kacamata gelap, maka pikiran saya akan mengikuti dengan berpikir, ruangan ini ada yang salah nih, gelap. Selanjutnya setelah saya berpikir bahwa ruangan ini gelap, menyusul adalah ucapan. Apa yang saya ucapkan? Ini siapa yang pasang lampu ini? Ada yang salah ini. Ini mesti diterangkan. Dan seterusnya. Menyusul kemudian adalah tindakan, perbuatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Ternyata hanya dengan memakai kacamata gelap ini, dan ketika saya memandang ruangan ini menjadi gelap, maka saya akan memiliki pengertian, pemahaman di mana ruangan ini gelap dan ini benar. Apa konsekuensinya? Ketika kita melihat segala sesuatu dengan keyakinan kita, dengan pandangan kita, dan kita sudah mengatakan itu pasti benar, ternyata apapun perkataan, tindakan,
dan pemikiran kita akan mengikuti apa yang kita yakini. Jika sesuatu yang kita yakini benar, fine. Tentu pikiran, tindakan, dan perbuatan kita benar. Tapi coba sekarang bayangkan jika apa yang kita yakini sebagai benar ternyata tidak benar, ternyata salah. Akibatnya, pikiran, ucapan, perbuatan akan mengikuti dan pasti salah juga. Contohnya seperti apa? Kita hubungkan coba dengan Pancasila Buddhis. Ya, apa itu Pancasila Buddhis? Anatipatawera manisika parang sakadiyami. Ya, yang pertama kita akan hubungkan dengan yang pertama dulu. Ya. Siapa di sini Bapak, Ibu, saudara-saudara yang masih membunuh nyamuk? Coba angkat tangan. Nggak ada kan? Ya, suruh angkat tangan nggak ada. Saya nggak ada yang kelihatan ya dari sini. Ya. Kalaupun yang nggak angkat tangan, berarti nggak ada nih. Nggak ada yang ngaku ya. Nah, coba sekarang kita pikirkan. Kenapa kita masih membunuh nyamuk? Bapak Ibu di rumah punya raket nangkap nyamuk itu berapa biji? Ya, ketika nangkap ada suara mungkin sudah menjadi hal yang biasa ya bagi Bapak Ibu, teman-teman saudara. Tapi sekarang kita coba hubungkan dengan apa yang disebut sebagai pandangan yang benar. Kenapa kita masih membunuh nyamuk? Karena kita memiliki pengertian bahwa nyamuk itu menyebabkan penyakit. Karena kita meyakini bahwa nyamuk itu mengganggu. Bahwa nyamuk itu sesuatu yang harus dimusnahkan. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah semua orang membunuh nyamuk? Ada nggak di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah tidak membunuh nyamuk sama sekali? Dan saya yakin pasti ada. Coba kalau kita tanyakan, kenapa mereka tidak lagi membunuh nyamuk? Mereka akan katakan, saya sudah belajar dhamma. Saya sudah belajarkan hukum karma, tumimbal lahir. Bahwa nyamuk adalah makhluk di mana kelahiran sekarang dia terlahir sebagai seekor nyamuk dan dia berada di alam penderitaan. Nyamuk juga pasti ingin bahagia. Dan ketika dia menggigit seseorang, dia lakukan karena itulah nyamuk. Memang begitulah nyamuk. Ya. Dan saya kira bukan karena dia ingin menyakiti Anda, tetapi karena nyamuk ingin bertahan hidup. So, ada sebagian yang membunuh nyamuk, ada sebagian yang tidak membunuh nyamuk. Nyamuknya salah nggak? Enggak sih. Nyamuk emang ya nyamuk, tetap nyamuk. Tetapi bagi yang membunuh nyamuk, yang dia lakukan, iya. Coba kita lihat kalau membunuh nyamuk, sudah ditepuk, iya. Kadang-kadang ngomel lagi, iya. Mampus lu. Kenapa kamu gigit saya? Marah-marah lagi. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang difikirkan sangat bergantung pada apa yang dia yakini. Ketika dia meyakini bahwa nyamuk sesuatu yang mesti dimusnahkan, maka pikiran, ucapan, perbuatan mengikuti. Ketika pikiran, ucapan, dan perbuatan diliputi oleh loba, dosa, moha, loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha, ketidaktahuan, kebodohan batin, maka pikiran, ucapan, dan tindakan akan memiliki konsekuensi untuk salah. Sebaliknya, bagi yang sudah tidak membunuh nyamuk, karena dia merasa kasihan, dia mengetahui bahwa nyamuk terlahir ke alam penderitaan, nyamuk juga ingin bahagia, maka pikiran orang tersebut diliputi oleh metta, karuna, mudita, upeka. Metta, cinta kasih; karuna, belas kasihan; mudita,
berempati, UPK, keseimbangan batin, maka orang tersebut akan memiliki pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Ini belum kita bicara tentang bunuh semut, bunuh kecoa, dan lain-lain, ya. Dan kita memiliki begitu banyak alasan untuk membunuh. Kita bisa membuat begitu banyak pembenaran untuk membunuh. Kenapa? Karena bagi kita, membunuh adalah pengertian, pemahaman, dan konsep cara pandang kita. Bisa bayangkan, ketika kita memiliki pandangan seperti itu, apa yang terjadi dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan? Dan mengapa Buddha katakan bahwa memiliki pandangan yang benar sangatlah penting sebagai umat Buddha, ya, atau kita sebagai makhluk hidup. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, dan perbuatan mengikuti pandangan kita, ya, maka saatnya bagi kita untuk menjaga agar pandangan kita benar. Kita lanjutkan, ya. Apalagi sih yang bisa dilakukan ketika memiliki pandangan yang salah? Ada seseorang yang memandang kalau mencuri, mengambil sesuatu dari orang kaya misalnya, ya. Tapi saya juga banyak melakukan kebajikan. Saya berdana loh buat vihara. Saya membangun vihara. Saya berdana kepada para anggota sangga. Tapi saya kalau mau membantu, saya mau berdana, uangnya dari mana? Korupsi dikit, korupsi maksudnya, dikit-dikit oke lah ya. Korupsi kan karma buruk nih, berdana kan karma baik nih. Udahlah, cincai, 50-50. Ketika melakukan perbuatan buruk, saya akan melakukan perbuatan baik juga. Inilah pandangan orang. Bagi dia, ya sudah, no problem. Ini termasuk pandangan. Tapi apakah benar? Ternyata semua tindakan kita memiliki konsekuensi. Jika kita melihat seseorang yang hidupnya sering ditipu, sering bangkrut, usahanya gagal, rugi, tapi orang tersebut ketika mengalami kegagalan, kerugian, dia selalu memiliki banyak teman untuk membantu. Kita bisa cek, mungkin orang ini namanya di kehidupan yang lampau namanya Robin Hood. Kok bisa seperti itu? Kalau kita dari kecil sering mendengar dongeng tentang Robin Hood. Siapa sih Robin Hood itu? Bagi bangsawan, bagi orang kaya, Robin Hood itu adalah pencuri. Tapi bagi rakyat miskin, mereka menganggap bahwa Robin Hood itu adalah pahlawan. Karena sering membagikan makanan, uang kepada orang miskin. Tapi dari mana uang, makanan yang dia peroleh? Ternyata dari mencuri. Ya, dari bangsawan, dari orang kaya. Bagi mereka yang memahami hukum karma, maka akan mengetahui bahwa selalu ada konsekuensi dari setiap tindakan. Tindakan melalui pikiran, melalui ucapan maupun badan jasmani memiliki konsekuensi. Jika kita sering mengambil barang yang bukan hak kita atau mencuri, maka di kehidupan mendatang atau di masa mendatang di kehidupan tersebut, orang tersebut akan banyak mengalami kerugian, akan sering ditipu, dan hartanya mungkin akan diambil atau disita. Kenapa? Ini adalah konsekuensi dari seseorang yang
mencuri. Tapi karena ketika dia sering membantu orang miskin, maka konsekuensinya dia sering dibantu ketika dia mengalami kesulitan. Ya cerita tadi bolak-balik sama saja. Dia mengambil barang dari orang lain, kemudian dia berikan kepada orang miskin di kehidupan lampau. Sekarang dia sering ditipu, dia sering kehilangan, dia sering bangkrut, tapi dia ditolong. Nah, semua ada konsekuensinya. Kenapa dia lakukan hal itu? Karena dia memiliki pandangan, sekali pandangan. Dia memandang bahwa apa yang dia lakukan benar. Ketika dia mengambil dari orang yang kaya, wajar. Pandangan. Menciptakan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang sesuai. Mengapa pandangan ini menjadi sangat penting? Karena dari pandangan inilah muncul semua konsekuensi karma dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Banyak sekali contoh yang bisa kita uraikan dengan pandangan ini. Mungkin ada yang bilang, saya kalau 50-50 gimana? Maksudnya 50-50 gimana? Saya membunuh nyamuk nih, ya. Lagi duduk-duduk, tuk. Ya, habis pukul nyamuk, langsung cepet-cepet bacain Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga nyamuk kamu ya terlahir ke alam bahagia. Nyamuknya udah mati. Kan didoain. Tapi nyamuknya sudah mati. Habis pukul baru semoga semua makhluk berbahagia. Telat. Nyamuknya udah mati. Nggak bahagia dia. Menderita. Ya. Jadi seringkali kita menciptakan pembenaran-pembenaran dari apa yang kita lakukan. Kebenarannya adalah kita tetap membunuh nyamuk. Jadi kita tetap melanggar sila Anatipata. Ya. Kenapa banyak yang tidak bisa menerima kebenaran? Karena kebenaran itu kadang pahit. Lebih enak bicara tentang pembenaran, karena pembenaran itu lebih manis. Nah, ketika kita melihat bahwa pandangan ini, pandangan yang salah, bisa menciptakan kesalahan dalam menjalankan sila atau kemoralan. Maka, saatnya bagi kita untuk melihat segala sesuatu lebih clear melalui pandangan kita. Sama dengan ketika kita melihat keluar rumah kita, jalanan kayaknya kotor ya, rumah tetangga kotor ya. Kita memandang dari jendela rumah kita, kelihatan di luar kotor banget. Tapi ketika kita keluar, buka pintu keluar, ternyata rumah sebelah baik-baik saja, bersih-bersih saja. Tapi kenapa ketika kita memandang dari dalam rumah kita keluar, kok kotor? Karena jendela kita kotor. Ketika kita memandang keluar dan ternyata di luar kotor, sebelum kita memvonis atau mengatakan atau menghakimi bahwa mereka kotor, mereka salah, mereka keliru, mereka kurang benar, mereka tidak sempurna dan seterusnya, sebetulnya kita perlu memandang ke dalam batin kita. Bagaimana batin kita, mata kita, telinga kita, indera kita melihat ke arah luar. Apakah mata yang kita gunakan untuk melihat orang lain adalah mata yang sudah bersih, mata yang diliputi dengan metta, karuna, mudita, upeka? Atau mata kita diliputi oleh loba, dosa, moha? Kalau kita diliputi oleh loba, dosa, moha, apapun yang kita lihat akan salah. Orang sudah melakukan kebajikan, cari muka dia. Orang melakukan kebajikan, itu cuma sok gaya. Diliputi dengan kebencian, semua salah. Saatnya bagi kita untuk melihat
kacamata yang kita gunakan, jendela rumah kita, jendela batin kita, apakah sudah bersih? Ataukah masih kotor? Yang selama ini kita katakan orang lain nggak benar, orang lain salah, orang lain keliru, orang lain tidak sempurna. Apapun yang kita ngomelin tentang orang lain, saatnya bagi kita coba kita review atau kita lihat ke dalam batin kita. Batin kita yang kotor atau dia yang kotor? Jangan-jangan selama ini apa yang kita lihat tidak benar, keliru. Ternyata batin kita sendiri yang memiliki kekeliruan itu. Jika batin kita diliputi oleh loba dosa moha, sulit bagi kita untuk melihat kebenaran. Sulit bagi kita untuk melihat kebaikan. Yang kita lihat hanya kekurangan dan ketidaksempurnaan. Dan itulah sumber konflik. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan sedama yang berbahagia, saatnya bagi kita untuk melihat segala sesuatu di sekitar kita dari kacamata batin yang bersih. Bagaimana cara membuat kacamata batin kita bersih? Kembangkan meta karuna mudita upeka. Cinta kasih, belas kasih, rasa empati, keseimbangan batin. Dan ini perlu latihan secara terus dalam kehidupan kita. Cobalah melihat bahwa semua makhluk pada dasarnya, apapun itu, bukan hanya manusia, semua makhluk ingin bahagia. Tidak ada satu makhluk pun yang ingin menderita. Semuanya ingin bahagia. Pandanglah mereka dari kacamata seperti itu, maka kita akan menjadi bodhisattva, makhluk yang tercerahkan. Nah, kemudian ketika seseorang mengatakan, saya sudah melihat dengan kacamata yang benar kok, saya sudah diliputi dengan kebaikan kok, tapi kenapa saya sering berseberangan atau berbeda dengan orang lain? Kenapa apa yang saya katakan, walaupun saya sudah menggunakan logika, pengertian, pemahaman, pandangan yang benar, tapi selalu disalahkan? Padahal saya sudah melakukan hal yang terbaik. Saya kasih contoh, ya. Coba Bapak Ibu yang sedharma yang berbahagia, saya lihatkan satu hal, ya. Boleh simpulkan, ini apa? Oh, ini buku. Bentuknya apa? Oke. Bentuknya kotak. Yakin ya? Kotak. Bapak Ibu lihat dengan mata kepala sendiri, ini bentuknya kotak? Ya, yakin. Dengan mata yang baik, benar? Iya. Nggak pakai kacamata hitam kan? Enggak. Artinya normal ya? Nggak pakai kacamata hitam? Nggak gelap? Oke, semua normal. Bentuknya kotak. Oke, Bapak Ibu coba camkan. 100% yakin karena dilihat dengan mata kepala sendiri, tidak diwakilkan kepada orang lain kan? Semuanya sendiri. Oke. Nah, yakin ya, 100% yakin. Oke. Sekarang saya akan lihatkan lagi, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sedharma, lihat. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Oh, ini garis lurus, ya. Bentuk yang lurus, bentuk lurus. Oke, yakin? Oke, lihat baik-baik. Apa bentuknya? Ya, kotak lurus dari ujung atas ke bawah manjang. Oke, yakin? Yakin. Berapa persen? 100% juga. Kenapa? Saya lihat dengan mata kepala sendiri, dengan kepala langsung. Saya buktikan ini bentuknya adalah lurus. Oke? Kita lihat tadi bentuknya adalah kotak polos. Sekarang kita lihat lagi ya. Bentuknya apa? Loh. Ini mah kotak tadi. Tapi kenapa sudah ada tulisan dan gambar? Ini beda nggak? Oh, beda lagi.
Ini bentuknya kotak tapi ada tulisan dan gambar-gambarnya. Yakin? Yakin. Ya. Sekarang saya lihatkan satu kali lagi. Sisi yang berbeda. Ini ada lurus tapi ada grid-gridnya. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, dari 4 gambar tadi, apa yang bisa disimpulkan? Kalau saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ya, misalnya kita bagi menjadi 4 orang, A, B, C, D. Oke. Sekarang saya lihatkan kepada si A, hanya gambar depan. Saya lihatkan kepada si B, hanya bentuk lurus. Si C seperti ini, kotak tapi ada gambar. Dan D saya tunjukkan garis lurus tapi ada grid-gridnya. Kemudian saya minta A, B, C, D, 4 orang itu diskusi. Tadi yang Anda lihat itu apa? Apa yang terjadi? Semua akan mengatakan kebenarannya. Saya yakin 100% bentuknya kotak, polos. Ujar si A. Si B, enggak bisa. Lurus. C, saya setuju dengan si A. Kotak, tapi nggak polos. Ada gambar, ada tulisan. D datang lagi. Kalian semua salah. Tadi saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bentuknya adalah lurus, tapi ada grid-gridnya. Berantem nggak 4 orang ini? Pertanyaan saya, siapa yang paling benar dan yang mana yang paling benar? Ketika kita bertanya pada A, B, C, D, masing-masing 4 orang ini akan mengatakan kebenarannya. Clear, apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri adalah kebenaran yang mereka sudah anggap mutlak. Karena mereka melihat dengan kepala sendiri, pengalaman langsung. A benar nggak? Benar. B benar. C benar. D benar. Bendanya satu, yaitu buku. Tapi 4 orang yang melihat buku ini memiliki 4 pandangan yang berbeda dan 4-4-nya merasa benar. Keempat orang ini akan mengatakan kebenarannya yang paling benar. Nah, kalau begitu yang paling benar yang mana? 4-4-nya benar tuh. Kalau benar semua, kenapa berantem? Kenapa bertengkar? 4 orang ini, kalau ditanya yang paling benar siapa? Langsung angkat tangan. Karena lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi siapa yang paling benar? Semuanya benar. Berantem. Semuanya salah, nggak ada yang mau disalahin. Lalu bagaimana? Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal mereka sudah memandang dengan mata yang benar. Tapi konflik juga. Ternyata, nah benar Bapak Ibu, ada yang mengatakan sudut pandang. Sudut pandang diwakili oleh ego, posisi, keinginan, harapan yang berbeda di antara 4 orang ini. Dan setiap orang memiliki harapan, keinginan, apapun yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Melihat segala sesuatu dari kebenarannya, dari sudut pandangnya. Jadi ketika ada 2 orang yang bertengkar untuk satu hal yang sama, kemudian dua-dua mengatakan, saya benar, karena saya yakin inilah yang benar. Yang satunya lagi yakin, saya juga benar. Dan ketika mereka berantem, bertengkar, Bapak Ibu saudara-saudara hari ini sudah tahu. Ternyata bukan salah satu salah atau dua-duanya benar. Tapi karena mereka memandang kebenarannya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi pandangan yang benar sangat penting dalam ajaran Buddha.
Akibat dari memandang dari sudut pandang yang salah saja, akan muncul keyakinan yang berbeda. Apa yang terjadi ketika saya memandang satu bentuk yang saya yakini 100% benar? Maka pikiran, ucapan, dan perbuatan akan mempertahankan kebenaran tersebut. Ketika saya melihat hal yang berbeda, dan saya tidak punya pengalaman untuk melihat hal ini, yang saya cuma tahu adalah bentuknya kotak. Saya tidak pernah melihat bentuk buku ini lurus. Maka tidak mudah bagi seseorang untuk menerima pendapat orang lain. Mengapa banyak terjadi peperangan, pertikaian? Padahal dua-duanya merasa benar. Karena sulit bagi siapapun untuk menerima kebenaran orang lain. Apalagi ketika orang tersebut sudah merasa yakin 100% benar. Contoh deh, dua orang berantem, bertengkar. Siapa yang mau mengalah? Biasanya salah satunya terpaksa mengalah. Tapi ada yang secara sadar mengalah? Sulit. Sama sulitnya ketika meminta orang lain memahami apa yang kita pandang. Karena apa yang kita pandang belum tentu sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, kalau saya ada dua orang yang kita lihat, satu memandang ke arah lurus, satu lagi memandang ke arah kotak. Oke. Berarti ada satu orang di depan saya, satu orang di samping saya. Oke. Dua-duanya punya pendapat yang berbeda tentang buku ini. Jika salah satu dari dua orang tersebut mau berpindah tempat saja, ketika dia bergeser, dia bergeser, ternyata yang dia lihat bukan lagi satu bentuk lurus atau satu bentuk kotak penuh, tapi bisa jadi yang dia lihat cuman sudah mulai menyamping. Ada lurusnya juga, ada kotaknya juga. Tidak sepenuhnya kotak, tidak sepenuhnya lurus. Kenapa dia bisa memandang seperti itu? Karena dia sudah berpindah posisi. Belajar untuk melihat dari sudut pandang orang lain penting. Kebenaran menurut sudut pandang kita akan membuat kita menjadi fanatik. Sehingga kita sulit lagi menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Orang yang fanatik tidak lagi bisa belajar menerima. Karena dia sudah merasa penuh. Dia sudah merasa cukup. Dan dia sudah merasa benar 100%. Inilah yang kita sebut sebagai kebijaksanaan. Yaitu mampu melihat satu masalah dari sudut pandang yang luas. Bijaksana. Bijaksana. Oke? Bukan bijak sini. Ya, kalau bijak sini benarnya sini melulu. Bijaksana, melihat dari sudut pandang orang lain. Ternyata ketika kita bisa memandang dari sudut pandang orang lain, sudut pandang yang luas, ternyata kita punya pengetahuan. Bukan hanya apa yang kita pandang benar, tapi orang lain memandang benar juga. Nah, orang bijaksana akan melihat satu kebenaran dari berbagai sudut pandang. Siapapun yang memberikan pandangannya dari sudut pandang dia adalah benar. Nah, satu hal Bapak Ibu, rekan-rekan sedama yang berbahagia, bagaimana caranya kita supaya memiliki pandangan yang benar? Kita harus melatih pikiran, melatih batin kita dengan perenungan, dengan meditasi, dengan banyak mengembangkan metta karuna mudita upeka brahmavihara. Coba kita kembangkan metta karuna mudita upeka dalam batin kita.
Di sana kita akan melihat bahwa ternyata semua makhluk pada dasarnya ingin bahagia dan tidak ada satu makhluk pun yang ingin menderita. Di sana kita akan belajar bahwa semua makhluk memiliki penderitaan yang terbawa dari kekotoran batin atau pandangan-pandangan yang keliru, pandangan-pandangan yang salah. Akibat dari pandangan salah, kita menderita. Dengan mampu memperbaiki pandangan kita, sehingga pandangan kita menjadi benar, kita akan bisa melihat dunia ini lebih indah, lebih bahagia, lebih damai, semua lebih baik. Karena kita akan bahagia selalu ketika kita menjumpai begitu banyak hal yang mungkin bagi orang lain menjengkelkan, tidak menyenangkan, tapi bagi kita fine. Kenapa? Karena kita sudah bisa memandang dengan benar. Kita bisa memandang dengan kacamata bahagia, bukan lagi kacamata gelap sehingga kita stres, tapi kacamata yang bisa membuat kita bahagia. Untuk bisa melakukan itu semua, Bapak Ibu harus banyak belajar Dhamma. Guru Agung kita Buddha sudah mengajarkan Dhamma. Tujuannya agar kita mampu memiliki kacamata yang benar. Bukan lagi kacamata yang hitam, tapi kacamata yang terang, jernih. Kacamata yang bisa membuat kita bisa menerima semua kondisi dengan bahagia. Satu hal, apapun yang kita bahas hari ini, semuanya harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, kembangkanlah pikiran kita dengan metta, karuna, mudita, upeka, dan lenyapkanlah dari pikiran kita loba, dosa, dan moha. Maka kita sudah mempunyai basic yang benar untuk memiliki pandangan yang benar, pandangan yang baik, pemahaman, pengertian, keyakinan, itulah pandangan. Jika kita sudah memiliki pandangan yang benar, maka kita otomatis akan memiliki pikiran, ucapan, dan perbuatan yang benar. Ya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa membawa kebahagiaan bagi kita semua, juga kebahagiaan bagi semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Demikianlah sesi berbagi Dharma yang dibawakan oleh Romo Kolim. Semoga Dharma yang indah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk terus menjadikan Buddha Dharma sebagai pedoman hidup kita. Sahabat terkasih, selanjutnya kita juga diberikan kesempatan untuk melakukan dana paramita demi perkembangan Buddha Dharma. Anda bisa menyalurkan dana Anda melalui transfer ke rekening BCA nomor 39730199968 atau 80151289999. Keduanya atas nama Yayasan Triana Wardana Indonesia. Rekening nomor 39730199968 untuk mendukung kegiatan Dwi Wihara Ekayana Arama, dan rekening nomor 80151289999 untuk mendukung kegiatan di Wihara Ekayana Serpong. Semoga dana dari Anda bisa bermanfaat untuk perkembangan dan pelestarian Buddha Dharma di Indonesia, khususnya di Wihara Ekayana Arama dan juga Wihara Ekayana Serpong. Demi sang negeri, kau pertaruhkan nyawamu. Demi sang bangsa, kau relakan hidupmu. Tanpa sayang, tanpa senjata, kau pahlawan, ibu pertiwi. Tak pernah takut melangkah agar negeri tersenyum kembali. Tak pernah lelah berjuang, tanah air bangkit kembali. Kau anugerah untuk Indonesia.
Kemudian, kami juga membuka kesempatan bagi sahabat sekalian berdana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Ekayana Peduli, yang akan melakukan bakti sosial menyalurkan peralatan medis seperti masker, alat pelindung diri, dan hand sanitizer kepada rumah sakit daerah, puskesmas, TNI dan Polri, dan juga rumah ibadah. Dan juga Ekayana Peduli menyalurkan bantuan sosial kepada warga prasejahtera yang membutuhkan. Dana Anda bisa disalurkan melalui rekening BCA nomor 25330199978 atas nama Yayasan Triana Wardana Indonesia. Semoga dana ini dapat bermanfaat untuk meringankan beban dari para tenaga medis, TNI Polri, dan juga para warga prasejahtera yang terdampak oleh wabah virus COVID-19. Kemudian pada hari ini, setelah selesai kegiatan puja bakti ini, Sekolah Minggu Buddhis Wihara Ekayana Arama akan mengadakan sekolah minggu online melalui aplikasi Zoom pada pukul 13 siang nanti. Untuk sesi sekolah minggu kali ini diperuntukkan bagi adik-adik kelas 3-6 SD atau kelas Mudita dan UPK. Sekolah minggu ini akan dibimbing langsung oleh Biksuni Badra Satyani atau biasa disapa dengan Suhu CNI. Anda bisa join langsung melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 998-4076-8039 tanpa password. Semoga kegiatan ini juga bisa memberikan manfaat positif bagi anak-anak di rumah. Selanjutnya, kami mengajak sahabat terkasih untuk mengikuti latihan meditasi Chan secara online melalui aplikasi Zoom bersama Bante Nyana Gupta pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 mulai pukul 19. Dalam kegiatan ini, kita akan melakukan 8 gerakan berkesadaran Chan, meditasi duduk, sharing dharma, dan tanya jawab. Kegiatan ini bisa Anda ikuti melalui aplikasi Zoom. Untuk pendaftaran, Anda bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di layar untuk mendapatkan meeting ID dan password Zoom. Kegiatan ini juga akan disiarkan secara langsung melalui live streaming Facebook Wihara Ekayana Arama. Kemudian keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, akan diadakan talk show online pada pukul 19 dengan pembicara Aya Tita Carini yang akan membawakan sharing dharma dengan topik tenang di situasi yang tidak tenang. Acara ini bisa diikuti melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 994-4497-4144 tanpa password. Dan juga akan disiarkan secara live streaming melalui Facebook Wihara Ekayana Arama. Dan kegiatan terakhir di minggu ini adalah Puja Bakti Uposatha, di mana akan ada kegiatan Pai Yuan, Namo Benshi释迦牟尼佛, dan perapalan mantra Qi Fo Mie Cui Zhen Yan, dan mantra Buddha Sakyamuni pada hari Kamis 30 April 2020 mulai pukul 19. Kegiatan ini bisa diikuti melalui live streaming Facebook dan juga YouTube Wihara Ekayana Arama. Berikutnya dalam rangka menyambut Hari Waisak tahun ini, kami mengajak sahabat terkasih untuk bersama-sama merapalkan mantra Sakyamuni dan mantra Bayi Saja Guru di rumah kita masing-masing. Apa manfaat dari merapal mantra? Dengan perapalan atau pembacaan berulang-ulang mantra Buddha, seseorang akan selalu ingat pada Buddha dan akan selalu menghadirkan Buddha dekat di hatinya. Pikirannya akan tenang, damai, dan bahagia. Kata mantra berarti apa yang melindungi pikiran. Mantra sesungguhnya adalah pelindung pikiran kita. Dengan merapal mantra, pikiran kita tidak mengembara. Pikiran kita berada dalam kekinian yang menakjubkan. Anda bisa merapalkan mantra Sakyamuni sebanyak 7 kali, 21 kali, atau 108 kali di setiap sesinya, dan lakukan 3 sesi setiap harinya, yaitu pagi hari setelah bangun pagi, siang hari setelah makan siang, dan malam hari menjelang tidur. Setiap kali setelah merapalkan mantra Sakyamuni, Anda juga bisa merapalkan mantra Bayi Saja Guru sebanyak 7 kali. Mantra ini bisa Anda foto atau bisa Anda lihat di Facebook dan Instagram Wihara Ekayana. Kami harapkan Anda dapat melakukan pencatatan jumlah mantra yang sudah dirapal
dan Anda bisa menginformasikan secara berkala melalui WhatsApp kepada PIC kami, Fani di 0813 1509 8135. Semoga dengan partisipasi dari semua umat, jumlah perapalan mantra bisa mencapai 1.000.000 mantra. Sahabat terkasih, kami juga mengajak sahabat semua untuk follow media sosial Wihara Ekayana Arama supaya selalu terupdate dengan informasi kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh Wihara Ekayana Arama dan juga Wihara Ekayana Serpong. Sahabat sekalian bisa follow Instagram @ekayana-arama, like Facebook Wihara Ekayana Arama, dan subscribe YouTube Wihara Ekayana Arama. Anda juga bisa menambahkan kontak WhatsApp Wihara Ekayana Arama di nomor 0813 1717 116 atau 1119 untuk mendapatkan informasi update kegiatan dari Wihara Ekayana Arama dan juga Wihara Ekayana Serpong. Pelimpahan jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Mari kita bacakan bersama-sama. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa, makhluk halus, makhluk hidup, turut bergembira mencapai semua kesuksesan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha sakti, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia, melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun tepat pada waktunya, hasil panen berlimpah, dunia berkembang maju, dan pemerintah berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha sakti, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi wihara, melindungi ajaran, melindungi pembabaran dharma, melindungi guru kami, melindungi kita semua. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar, dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian, sampai di akhir kehidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Demikianlah puja bakti pada hari ini. Kami harap acara ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi sahabat sekalian di rumah Anda masing-masing. Sampai jumpa di kegiatan Wihara Ekayana berikutnya. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Ibu
Sameta sampai metang karota manusia percaya di fajar doja haran dinyerani kasmahini rakata apa mata yang kinci bidang ide orang ba sage subayang ratenang panita nano samang adita tagatena idang bibude ratenang panita idena sacena subati kayang miragang amatang panita yada jega sakya muni sama hidro nadena damena samati kenci idang meratanang panita idena sacena subati yang buta sedo paribanai suci sama di manang tarikannya mau sama di natena samona bijadi idam merah tenang panita idena sacena suhati hodu ye bukanlah mata sadang pasada jatari etari yukari honti didagine ya sugata sasabaka ite sudinani mahabelani idang pisang kera tenang panita idena sacena suhati hotu Yesu kayuta pada sadalena ikami dogo tamasa senang tiba-tiba abatang bigaya lada muda ibu tinggunya mana idang pisang gerak tanang panita idena sacena suba